Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji Tuhan, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mahendra Ferdiansyah Putra dengan NPI 1462300 akan mempresentasikan pekerjaan kelompok kita. Pertama, dimulai dengan latar belakang berdasarkan kajian etmologis dan kata korupsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI yang mempunyai arti penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain, dan pengguna waktu dinas bekerja untuk urusan pribadi. Pengertian tersebut dapat dimaknai sebagai pola kejahatan dan penggunaan pola kejahatan yang direncanakan dan berdampak luas, tidak hanya orang pribadi tapi juga bersifat kelompok. Korupsi harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa, extraordinary crime yang memerlukannya luar biasa extraordinary effort pula untuk memberantasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Putra Amirullah dengan NPI 14623001010. Di sini saya akan menjelaskan bab 2 tentang korupsi. Korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok yang menyebabkan kerugian negara dan masyarakat. Dalam kajian teori, korupsi sering digunakan melalui perspektif teori agensi, di mana terdapat pemisahan antara pemilik, prinsipal, dan pengolah agen, sehingga muncul potensi konflik kepentingan. Teori ini menjelaskan bahwa korupsi terjadi karena agen memanfaatkan informasi dan kekuasaan yang dimiliki untuk tujuan pribadi yang merugikan prinsipal. Selain itu, teori struktur menyoroti bahwa korupsi dipengaruhi oleh kelemahan institusional dan kebijakan yang tidak efektif dalam mengawas dan mengontrol perlakuan agen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Alfian Dinugroho dengan NBI 146230089. Kali ini saya akan membacakan tentang perilaku koruptif. Apa itu perilaku koruptif? Perilaku koruptif bisa saja disebabkan karena adanya kekosongan peran dari masyarakat seperti peran keluarga. Oleh karena itu, penting untuk ikut melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk berperilaku sama memerangi korupsi. Selain itu, tanpa kita sadari, ternyata lingkungan kita sendiri yang membuat perilaku koruptif. Namun karena ini terlalu sering dilakukan di masyarakat, maka seakan-akan keadaan ini menjadi hal yang biasa. Misalnya, contoh dari misalnya itu adalah suap menyuap. Untuk kelancaran izin dan proses prosedur perizinan dapat meliputi prosedur pelayanan perizinan. Proses penyelesaian yang dilakukan merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat atau petugas. Nomor 2, peraturan yang dibuat-buat. Ada hal yang menarik di Indonesia. Seringkali ada yang namanya uang terima kasih saat hendak mengurus izin pernikahan dan proses akad nikah. Di depan kantor KUA kecamatan tertulis peraturan bupati tentang tarif pernikahan di dalam peraturannya. Nomor 3, memberikan tips kepada aparat pelayanan publik. Kebiasaan memberikan tips kepada pihak-pihak yang tertentu selama ini kita anggap wajar dan merupakan bentuk kepedulian kita terhadap orang-orang yang telah memberikan pelayanan kepada kita. Misalnya, pegawai kelurahan, pegawai kecamatan, dan instansi-instansi yang memberikan perizinan dan lain-lainnya. Ternyata telah menanamkan bibit-bibit perilaku koruptif yang lama-lama akan menjadi kebiasaan yang semakin parah. Kebiasaan memberikan tips kepada pegawai yang tugasnya pelayanan publik menyebabkan kinerja semakin buruk di dalam memberikan pelayanannya. Sebab mereka hanya melayani orang-orang yang bisa memberikan uang saja. Selanjutnya saya akan membacakan tentang bentuk korupsi. Apa itu bentuk korupsi? Berikut dipaparkan beberapa bentuk korupsi yang diambil dari buku saku yang diberikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK 2006. Contoh pertama, kerugian keuangan negara. Dan nomor 2, suap menyuap. Nomor 3,
penggelapan dalam jabatan, nomor 4 pemerasan, nomor 5 pembuatan curang, nomor 6 benturan kepentingan dalam pengadaan, dan nomor 7 adalah gratifikasi. Perkenalkan, saya Yonatan Firdaus. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu faktor korupsi. Jadi terdapat dua garis besar faktor yang mendasari tindak korupsi, diantaranya adalah faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama kita bahas adalah faktor penyebab internal. Faktor penyebab internal merupakan faktor pendorong korupsi yang berasal dari dalam diri setiap individu. Faktor internal dapat diperinci menjadi 1. Sifat tamak. Merupakan sifat yang berasal dari dalam setiap individu. Hal itu terjadi ketika seseorang mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri dan tidak pernah merasa puas terhadap apa yang dimiliki. Beberapa kasus banyak faktor ini. 2. Gaya hidup konsumtif. Pada era modern ini, terutama kehidupan di kota-kota besar merupakan hal yang sering mendorong terjadinya gaya hidup konsumtif. Apabila perilaku konsumtif tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan melakukan berbagai cara lain, maka hal tersebut akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan demi memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah korupsi. 3. Moral. Seseorang yang memiliki moral lemah cenderung mudah tergoda untuk melakukan tindakan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahan atau pihak lain yang memberi kesempatan untuk melakukan korupsi. Sehingga dapat dikatakan bahwa dari aspek moral, misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, aspek sikap atau perilaku misalnya pola hidup konsumtif, dan aspek sosial seperti keluarga yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku korupsi. Metode penelitian. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada penelitian ini, penelitian membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci, dan pandangan responden, melakukan studi pada situasi yang alami. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berkarakteristik penelitian kualitatif seperti pengungkapan secara mendalam, suatu pertanyaan wawancara, serta kebijakan dokumen terkait permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Instrumen penelitian memakai kuesioner, daftar pernyataan yang disusun untuk mendapatkan informasi dari narasumber, pernyataan yang diharapkan sesuai dengan pengalaman yang alami dari narasumber. Alat rekam digunakan mencatat sebagai informasi yang diberikan selama wawancara berlangsung dengan mencatat atau mendokumentasikan poin-poin pembahasan. Yang ketiga, transkrip wawancara. Dokumen tertulis yang berisi catatan dari rekaman wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Transkrip ini digunakan untuk menganalisa dan menginterpretasi data yang diperoleh dari wawancara. Penelitian melakukan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut. 1. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan untuk dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara interview yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai. Yang kedua, dokumentasi dalam penelitian ini adalah bukti nyata mengenai penelitian atau bukti yang memperkuat hasil dan teknik pengumpulan data lainnya. Dokumentasi penelitian ini dilakukan dari foto, rekaman wawancara, dan narasumber.